Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Wulandari dari 3A Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan materi toksikologi dari jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Subakut Ekstrak Daun Tembakau yang difermentasi terhadap gambaran histologi organ vital mencit. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan apa itu toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Nah, pembagian toksikologi ada 3. Yang pertama, toksikologi forensik. Yang kedua, ada toksikologi ekonomi. Yang ketiga, ada toksikologi lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan toksikologi forensik. Toksikologi forensik yaitu menangani aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia baik yang dipajankan secara sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, ada toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi yaitu menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau aspek yang bermanfaat yang khas, misalnya obat, zat makanan, pestisida. Yang ketiga, ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu menguraikan pemajanan zat kimia, pencemaran lingkungan, makanan, dan air yang tidak disengaja pada jaringan biologi. Pada beberapa penelitian terbaru melaporkan bahwa ekstrak daun tembakau juga memiliki aktivitas farmakologi, yaitu sebagai anti Alzheimer, antibakteri, antifungal, anti cacing, anti nyeri, memiliki aktivitas pada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem kardiovaskular, saluran cerna, dan kelenjar eksorin. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian antara lain ada prosedur kerja dan analisis histopologi. Yang pertama ada prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan 1 ekor untuk setiap kelompoknya. Pada kelompok 1, mencit diberikan dengan aquades. Pada kelompok 2, diberi ekstrak daun tembakau yang difermentasi dengan cara dibungkus plastik. Pada kelompok 3, diberi ekstrak daun tembakau yang sudah difermentasi dengan penambahan alkohol. Pada kelompok 4, diberi ekstrak daun tembakau yang difermentasi dengan penambahan asam cuka. Dan yang terakhir, pada kelompok 5, diberi ekstrak daun tembakau kunyah. Pada metode penelitian yang kedua, ada analisis histopologi. Analisis histopologi dilakukan mengamati gambaran histopologi hati dan ginjal dari mencit secara mikroskopis. Pengamatan histologi dilakukan terhadap organ atau jaringan yang diduga menjadi sasaran toksik. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengkonfirmasi kerusakan dan juga mengetahui paparan kerusakan terhadap sel organ tersebut. Hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil antara lain ada uji fitokimia daun tembakau dan analisis histopologi dan gambarnya. Uji fitokimia adalah uji pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder pada sampel. Pengujian fitokimia yaitu ada uji alkaloid, flavonoid, uji saponin, fenol, hidroquinon, tanin, dan uji steroid terpenoid. Di bawah ini ada gambar tabel dari uji metabolit sekunder ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ekstraksi di sini yaitu digunakan untuk mengambil ekstrak daun tembakau yang sudah difermentasi. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. Hasil fermentasi tersebut akan dilanjutkan dengan melakukan maserasi. Maserasi dilakukan selama 2 kali 24 jam dan dilakukan sekitar 7-8 kali filtrat berwarna bening. Evaporasi dilakukan dengan suhu 40 derajat Celcius agar tidak merusak senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada nitrat. Hasil analisis histopologi pada beberapa parameter kerusakan sel hati dan ginjal pada mencit yang akan dinilai antara lain degenerasi lemak, degenerasi hidrofis, nekrosis, dan kongesti. Gambar hasil mikroskopis histopologi bisa lihat sendiri ya teman-teman, ada 5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada kelompok 1, pada mencit yang diberikan aquades menunjukkan keadaan hati tikus sehat atau normal.
Pada kelompok 2 yang diberikan ekstrak daun tembakau yang difermentasi dengan cara dibungkus plastik, terlihat adanya kongesti pada beberapa daerah hati, degenerasi lemak, degenerasi trofis, kongesti, dan nekrosis. Pada kelompok 3 yang diberikan ekstrak daun tembakau yang telah difermentasi dengan penambahan alkohol menunjukkan bahwa mencit mengalami kerusakan hati yang sangat parah yang ditimbulkan oleh efek dari alkohol tersebut. Pada kelompok 4 yang diberikan ekstrak daun tembakau yang difermentasi dengan perlakuan penambahan asam cuka, akan tetapi dari gambar ini lebih parah kerusakan hati yang terjadi. Pada kelompok 5 yang diberikan ekstrak daun tembakau fermentasi atau tembakau kunyah, menunjukkan terjadinya kerusakan hati sama halnya dengan perlakuan dengan penambahan tembakau, tetapi hanya beberapa yang terjadi kerusakannya. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.